Nama Budi Ari yang muncul dalam surat dakwaan kasus judi online menyita perhatian publik. Kejagung menegaskan munculnya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informasi yang kini menjabat Menteri Koperasi merupakan hasil tindak lanjut proses hukum yang diajukan oleh penyidik Kapolri. Mungkin kita sudah cukup lelah untuk menghadapi maraknya kasus judi online yang terus menggerogoti perekonomian kita. Akan tetapi, dengan semakin bosannya kita mendiskusikan terkait judi online, seperti semakin memperjelas bahwa pemerintah tidak terlalu serius untuk memberantasnya. Atau lebih mirisnya lagi, seolah pemerintah malah gagap akan teknologi. Perlu kita akui bahwa kita tidak punya proteksi khusus untuk melindungi rakyat Indonesia dari semakin pesatnya perkembangan teknologi. Mulai dari judi, AI yang terus digaungkan oleh Wapres namun tidak ada kebijakan yang membarenginya, sampai UU ITE yang seharusnya melindungi malah memangsa kita sendiri. Bagaimana kami memandang berbagai fenomena ini dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Mari kita bedah di Suara Caka episode Jerat Judi Tanda Gagap Teknologi. Budi Ari Setiadi datang ke KPK untuk audiensi soal program Koperasi Desa Merah Putih yang diperkirakan bakal menelan anggaran ratusan triliun rupiah. Ketika ditanya apakah ia siap jika kembali diperiksa Bareskrim Polri, Budi Ari menanggapi dengan yakin bahwa Tuhan tidak tidur. Awal mula terbongkarnya kasus judi, yakni pada Oktober 2024, ketika Polri melakukan penyelidikan terhadap salah satu situs. Dari sanalah penyelidikan terus berkembang hingga menjerat sejumlah pegawai Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital yang semulanya berjumlah 11 orang. Pada 1 November 2024, para pegawai tersebut mengaku membuat kantor di sebuah ruko yang terletak di kawasan Galaksi untuk membina 1.000 situs judi online yang masing-masing mendapatkan 8,5 juta. Kemudian polisi terus mengusut dan pada 5 November 2024 tersangka bertambah 15 orang dan 10 diantaranya merupakan pegawai Komdigi. Polisi juga turut melakukan penggeledahan di sejumlah tempat termasuk gedung Komdigi itu sendiri. Ditemukan ada barang bukti berupa emas serta uang senilai miliaran rupiah. Pada 7 November 2024, Kombes Adi Ari mengungkapkan bahwa pihaknya menyita uang senilai 73,7 miliar rupiah dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Penelusuran oknum yang terlibat masih terus dikembangkan hingga pada 1 Desember 2024, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan bahwa penyidik telah menangkap 26 tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Lalu polisi juga menetapkan 4 orang yang berinisial J, JH, F, dan C ke dalam daftar pencarian orang yang masih diburu. Bahkan dalam persidangan yang digelar di hari Rabu 14 Mei 2025, mantan Menkominfo atau yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi, yakni Budi Ari, juga sempat disebut oleh terdakwa bahwa beliau turut mendapatkan aliran dana sebesar 50%. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, yakni Harli Siregar, juga seolah tak menampik tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Budi Ari bisa saja dipanggil jika yang bersangkutan ada dalam daftar saksi yang disusun oleh penyidik. Tentu saja pihak Budi Ari langsung menepis tuduhan itu, termasuk melalui ia sendiri dan dari Projo. Di luar dari semua kasus ini, kami menyoroti seolah pemerintah tidak benar-benar serius atau minimal memberantas semua situs judi yang masih saja ada hingga saat ini. Kita lihat saja di beberapa kolom komentar para konten kreator YouTube, masih saja ada bot yang mempromosikan sejumlah situs judi online. Di sosial media Instagram juga masih banyak konten kreator yang mempromosikan situs judi pula dengan dalih joki bermain. Belum lagi di akun-akun meme di berbagai platform juga masih banyak logo situs yang jelas terpampang. Ditambah lagi platform sosial media X yang secara terang-terangan senantiasa mempromosikan judi, bahkan dibarengi dengan video-video dewasa. Apakah pemerintah tidak bisa memberantas ini juga dengan memotong alur pemasaran mereka? Seharusnya pemerintah bisa mencegah korban yang hendak tertarik untuk bermain. Jika melihat dari pergerakan yang cukup lamban, bahkan stagnan, membuat kita ragu pemerintah dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang begitu masif.
Ini baru di dua aspek, yakni situs web dan sosial media, yang mana merupakan produk beberapa tahun silam. Bagaimana dengan AI? Jelas pemerintah sangat tidak siap untuk melaju ke sana. Bukan dalam membuat AI, namun mengamankan masyarakat agar tidak salah kaprah ketika berhubungan dengan AI. Dapatkah pemerintah meregulasi AI agar dapat digunakan dengan bijak? Menurut pakar literasi digital dari Universitas Indonesia, yakni Devi Rahmawati, juga turut menyoroti dominasi AI dalam ranah pribadi. Bahkan, ia menyebutkan bahwa AI telah membawa masyarakat ke titik yang mengkhawatirkan. Devi pun menunjukkan studi yang dipublikasi oleh Forbes. Pada April lalu, ia mengungkapkan sekitar 50% Gen Z bersedia menikah dengan AI, yang memberikan sinyal bahwa mereka sudah kehilangan kepercayaan pada relasi antar manusia. Ia mengkritisi keintiman palsu yang diciptakan oleh chatbot seperti karakter.ai yang justru menjauhkan generasi muda dari hubungan nyata. AI tidak memiliki jiwa, tapi justru kitalah yang memposisikan dirinya seolah memiliki empati. Dan di titik inilah terjadi krisis kemanusiaan di antara kita. Devi pun menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya fokus dalam pengembangan AI, tapi juga harus membangun regulasi dan kerangka etik yang kuat agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan negara lain dalam pengawasan teknologi. Kekhawatiran kami terkait regulasi AI ini terjawab langsung oleh kasus meme Presiden Prabowo yang berciuman dengan Presiden Jokowi, serta sempat ramai diperbincangkan oleh publik. Banyak orang yang mempermasalahkan gambar itu hingga menyebutkan bahwa itu merupakan penghinaan kepada kepala negara. Tapi kami menyoroti hal yang paling mendasar dari kasus ini, yakni mengapa SSS mengunggah meme tersebut. Perlu diketahui bahwa SSS sudah acap kali mengkritik pemerintah terkait regulasi dari AI itu sendiri. Akan tetapi, karena tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, bahkan pemerintah terus menyuarakan tentang AI melalui wakil presiden yang sangat kita hormati, yakni Gibran Rakabuming Raka. Akhirnya, SS pun memuat foto tersebut yang memang ditujukan untuk membuat jalannya diskusi karena kritiknya seringkali diabaikan. Lalu, apa yang dilakukan oleh para pendukung pemerintah? Mereka malah melaporkan SSS dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 10 dan atau pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 nomor 1 tahun 2024 tentang ITE. Tentu saja SS pun meresponnya dengan mengatakan bahwa ia adalah salah satu efek dari tidak adanya regulasi AI. Makanya yang dikritisi dalam hal ini adalah ia menormalisasikan penggunaan AI dengan tak adanya regulasi. Inilah gambaran negara kita yang terus mendorong masyarakatnya untuk menggunakan AI tanpa adanya regulasi atau penjelasan yang pasti. Dan inilah gambaran masyarakat kita yang fokus pada hasil langsungnya tanpa mengkritisi mengapa hasil itu bisa terjadi. Kasus judi online dan media sosial hanyalah contoh kasus kecil dari ketidakberdayaan kita dalam menanggapi teknologi. Padahal ada banyak hal yang lebih ngeri dari dua hal tersebut, yakni AI itu sendiri. Mampukah pemerintah kita mengurusi ini semua dan mencapai Indonesia Emas 2045? Kami masih berharap. Oh ya, BTW, kami tidak anti AI sedikit pun. Fun fact saja bahwa penulisan skrip ini juga dibantu oleh AI dan pengeditannya pun juga turut dibantu oleh AI. Sekian Suara Jaka pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita pengen nanti yang untuk masalah traffic nanti bisa dibantu AI, jadi penumpukan di exit tol dan tempat-tempat lain itu bisa dipecah dengan AI, atau mungkin juga karena akhir-akhir ini banyak banjir, itu nanti ke depan saya yakin AI bisa membantu juga. Jadi intinya saya sangat senang sekali UPH ini benar-benar bisa mengimbris kemajuan teknologi terutama AI, dan sekali lagi ini bukan ancaman, tidak akan menggantikan manusia karena apapun itu yang namanya human touch masih diperlukan. Dan sekali lagi manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI. Jadi ya teman-teman terutama yang anak-anak muda di sini jangan sampai ketinggalannya. Soalnya negara-negara ini udah
proses adaptasinya sudah cepat.